Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih merasakan begitu besarnya nikmat Allah. Kita masih mendapatkan kemudahan dalam beribadah. Allah masih berikan dalam hati kita, Allah jaga keislaman kita, Allah masih peliharakan keimanan kita, itu kan ya. Jadi begitu sempurnanya nikmat Allah kepada hambanya, maka Allah tegaskan dengan firman-Nya. Salah satu diantaranya pada surah Luqman. Surah Luqman surah yang ke-31 pada ayat yang ke-20. Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah sempurna untukmu nikmatnya, nikmat Allah. Zahiratan wa batina, lahir dan batin itu. Jadi sempurna nikmat Allah itu Allah katakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan itu kita rasakan. Kita begitu mudahnya beribadah, Allah masih pelihara keislaman kita, Allah jaga keimanan kita. Bahkan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah katakan akan terus ditambah, gitu kan. La in syakartum la azidannakum. Tapi yang ingkar, wa in kafartum inna azabillah syadid. Yang bersyukur Allah akan tambah, yang ingkar tunggu azab Allah, gitu. Dalam surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat yang ke-7 itu. Nah itu. Jadi bersyukurlah kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai sebuah kebaikan yang dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ada catatannya kan nanti kan ya. Yang baik ada, yang buruk juga ada. Nah ini kan berkaitan dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat diceritakan disebutkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa ada beberapa orang dari Bani Salamah itu datang kepada Rasulullah. Bani Salamah ini berdiam di pinggiran kota Madinah gitu. Datang menemui Rasulullah, kemudian ketika bertemu Rasulullah mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami mau memindahkan tempat tinggal kami dari pinggiran kota Madinah itu mendekati Masjid Rasul. Jadi dari tempat yang ada di pinggiran mau pindah ke tempat kediaman yang dekat dengan masjid itu, dengan maksud agar beribadah mudah, karena dekat dengan masjid bisa lebih awal datang ke masjid, beribadahnya lebih tenang barangkali, tidak tergesa-gesa, dan bisa berlama-lama di masjid karena tempat tinggal dekat dengan masjid. Kemudian keinginan orang-orang Bani Salamah ini bukan dilarang oleh Rasulullah, hanya memberikan nasihat.
Pantas Rasulullah, kalian sebaik itu tetap aja tinggal di tempat yang ada, di kediaman yang ada. Karena segala perbuatan kebaikan itu pasti akan dicatat oleh Allah dan diberi balasan kebaikan. Artinya bahwa setiap langkah kaki kita menuju ke masjid, ke tempat ibadah, berbuat kebaikan, maka itu ada catatannya, itu ada balasan kebaikan dari Allah. Nah ini kan kita bersyukur ya, orang yang tempat tinggalnya jauh tapi mau datang ke masjid, sholat fardu berjamaah, menghadiri majelis taklim, berbuat kebaikan, tentu ada balasan dari Allah kebaikan itu. Ada catatannya. Nah kemudian Bani Salamah tidak jadi pindah itu kan, maka kemudian turunlah wajah Allah dalam Al-Quran pada surah Yasin. Kira kalau surah Yasin ini kan mungkin hafal itu kan ya. Insya Allah hafal ayatnya, bisa bacanya itu. Dalam surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 12, berkata dengan ayat itu surah Yasin ayat 12 itu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dikata Allah, dan kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kata Allah, kamilah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat, menulis apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya kami kumpulkan, kata Allah, dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah dari ayat ini kan jelaskan ya. Dia Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berbuat. Tidak ada satupun yang bisa menghidupkan kembali manusia pada hari kebangkitan nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlaknya Allah, pada prerogatifnya Allah. Untuk apa manusia dibangkitkan? Nah, ada dua kan ya. Pertama, untuk menerima catatan amal perbuatan yang dikerjakan pada waktu di dunia. Dan yang kedua, nanti akan menerima balasan, timbangan dari satu amal yang kita kerjakan. Amal yang baik, amal yang buruk gitu. Jadi manusia dibangkitkan bukan sekedar nanti seperti orang bangun tidur, datang piknik, kecapean, lelah, kemudian tidur, bangun kembali. Tidak seperti itu kan. Jadi kembalinya kita pada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Semuanya ada catatannya. Nah hari ini alhamdulillah kita hadir di majelis yang mulia ini insya Allah ada catatan langkah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini. Sholat fardu berjamaah, duduk bersama di majelis ilmu, semua ada. Nah ketika Allah katakan, apa kata Allah? Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah kata Allah yang menulis, yang mencatat apa yang mereka kerjakan. Apa yang dicatat oleh Allah? Kebaikan dan keburukan. Dari hal apa Allah catat? Allah tulis dari perbuatan kita manusia. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita sendiri. Kan semuanya nanti ada, kita akan pasti akan menerima itu. Maka ketika Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada Allah, maka berupayalah kita apa yang Allah berikan dengan tubuh kita ini, apapun, maka kita berupaya dia menjadi sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada rekamannya, tidak pernah hilang. Nah, jadi pada surah Yasin ayat 12 kata Allah, "Wa naktubu ma qaddamu," apa yang dicatat oleh Allah mulai dari kepala sampai kaki kita kan ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dahi itu kan ya. Karena Allah ciptakan dahi tidak ada maksudnya. Maka nanti barangkali kan ditanya seberapa banyak kita sujud dahi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dahi untuk sujud kepada Allah.
Kan salah satu di antara ciri umat Rasulullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat yang terakhir, ayat 29 itu kan. Satu di antara ciri umat Rasulullah, sifat umat Rasulullah Ta'ala merupakan sujada yang taguna padlam minallahi wa ridwana sima'um fi wujuhihim min asaris sujud. Kan dia itu dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahimahu bainahum tara merupakan sujada yang taguna padlam minallahi wa ridwana sima'um fi wujuhihim min asaris sujud. Ya kalau kalian lihat, kalian saksikan umat Muhammad itu dia tara merupakan sujada, dia ruku dan sujud. Yang taguna padlam minallahi wa ridwana, mencari keridhaan Allah, karunia Allah dan keridhaannya. Jadi umat Rasulullah itu kata Allah, dia orang yang banyak sujud kepada Allah. Orang yang dia banyak meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Namanya pada ayat yang lain juga dikatakan bahwa salah satu di antara dulu yang pernah disampaikan, hamba Allah itu yang Allah suka, yang Allah cintai itu adalah kalau kata dalam surah Al-Furqan di antaranya. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 64 itu kan walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang kata Allah dia menghabiskan malamnya untuk ibadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 64. Jadi orang-orang kata Allah dia menghabiskan waktunya yabituna li rabbihim beribadah kepada Tuhan mereka sujada wa qiyama dengan bersujud dan berdiri. Ini tafsir mengatakan orang yang mengerjakan sholat malam itu. Hanya ketika Allah berikan pada ayat yang lain yang disukai oleh Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 16 itu, lambung mereka kata Allah jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Tuhan dengan khawfa wa tama'a, dengan penuh harap dan rasa khawatir takut itu, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Ini ciri orang-orang yang disuka oleh Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, dengan penuh harap dan rasa takut itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadanya. Kata ini Allah sukanya luar biasa. Di samping sujud kata Allah mereka berdoa dan berinfak. Jadi ini kan salah satu kita kenapa Allah ciptakan kita manusia bukan dengan ciptaan yang sia-sia itu kan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, kami tidak ada pun yang kau ciptakan itu yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, ada kegunaannya. Dan Allah ciptakan semuanya untuk manusia itu untuk kebaikan. Jadi ketika Allah katakan dengan ayat ini sangat jelas bahwa kita pasti akan ada catatan yang akan ditanya, itu kan seberapa banyak kita sujud kepada Allah. Allah hebat merendahkan diri kepada Allah. Karena orang-orang yang mau merendahkan dirinya kepada Allah dengan bersujud bukti penghambaan, Allah jamin dia menjadi penghuni surga. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kan pada surah Hud surah yang ke-11 ayat 23 kan. Sungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh dan merendahkan dirinya mereka kepada Tuhannya, wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Jadi orang yang beriman mengerjakan amal saleh banyak bersujud, maka dia jamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang yang bertakwa itu kan orang yang kata Allah satu di antaranya lah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kata Allah sedikit sekali tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk ibadah kan ya.
Perintahnya kan untuk ibadah, bukan sesuatu yang lain. Misalnya ada tontonan apa itu kan, ya Allah alam nggak tahu itu kan tontonan apa itu kan. Sudah bersiap-siap untuk bangun malam itu, ada yang dilihat. Tapi ketika Allah perintahkan, kata Allah, wa minal laili fata'adzar bi nafilatan lak asa yaksaqaruka mudah. Orang mengabaikannya. Sebagian malam kata Allah, "Nala kamu bertahajud itu kan wa minal laili fata'adzar bi nafilatan lak." Untuk ibadah tambahan nafilah itu, penyempurnaan ibadah-ibadah yang lainnya dalam sholat. Nah, kalau kita kerjakan, insya Allah kita semua sudah mengerjakan ya alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menjaga keistiqomahan itu aja. Yang katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah mereka menghuni surga, taman-taman surga dan mata-mata air. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Karena kata Allah sebelumnya mereka pada waktu hidup di dunia mereka adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Surah Az-Zariyat surah yang ke-21 ayat 15 dan 16. Nah, apa yang dikerjakan muhsin orang yang berbuat baik katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asyari yastaghfirun wa bi amwalihim aqul lisa'ili wal ma'ruf. Mereka kata Allah sedikit sekali tidur di waktu malam, di akhir malam mereka beristighfar mengampun pada Allah dan mereka menginfakkan karena mereka yakin kata Allah wa bi amwalihim aqul lisa'ili wal ma'ruf. Di harta mereka ada hak orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi rangkaian ayat dalam surah Az-Zariyat 15, 16, 17, 18, 19 ini sederhana sebenarnya. Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa yang Allah dia akan menghuni surga, taman-taman surga. Hanya dengan mengerjakan 3 perbuatan tadi. Bangun malam, sholat, ibadah, kerjakan. Kemudian kata Allah di akhir malam beristighfar, walaupun pada Allah. Dan siang atau paginya dia berinfak, bersedekah. Ini sederhana sebenarnya. Dan insya Allah kita sudah mengerjakan. Nah, jadi kemarin disampaikan bahwa sujud itu adalah bukti pengambahan kita dan pasti akan ditanya karena ada catatannya. Kalau dai kita tidak pernah sujud kepada Allah, berlama-lama sujud kepada Allah, maka Allah mengkirakan kerugian yang luar biasa. Ini satu di antara janji Allah bahwa ada catatannya kan wanang tu'uma qaddam kata Allah pada surah Yasin ayat 12 tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua apa kita tulis sedikit saja kan dari dai ke mata itu. Tadi ayat yang dibaca imam dalam salat tadi kan yang mana imam dari mana? Tadi imam kan baca surah Al-Balad tuh. Tadi imam itu ada di belakangnya. Ya. Tadi surah Al-Balad kan ya. Rakaat pertama tadi ayat surah yang ke-90. Pada ayat 8 dikatakan alam naj'alahu 'ainain. Kata Allah telah aku berikan kepadamu sepasang mata, 2 mata. Indahnya luar biasa tuh kan ya. Itu ayat dibaca imam tadi alam naj'alahu 'ainain. Surah Al-Balad surah yang 90 ayat yang ke-8. Maka kata Allah ketika mata digunakan di jalan Allah sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat karunia Allah dari Allah. Maka kata Allah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Beri kata Allah dia mata penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Di awal ayat Allah katakan walaqad jarakna li jahannama kasiran minal jinni wal ins. Allah jadikan kata Allah dia penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-179. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Jadi kerugian yang luar biasa ketika orang tidak mampu menggunakan nikmat Allah. Padahal sederhana sekali kan ada pada diri kita ini. Nah jadi kira ini kan kita berupaya untuk memaksimalkan nikmat Allah. Nah dari mata turun sedikit ke bawah itu kan tadi ayat yang dibaca imam sambungannya kan 9-nya kan. Ayat 8-nya kan alam naz'un ainain walisana wasafatain. Kuberi kata Allah engkau satu lidah 2 bibir. Sepasang mata, lidah dan 2 bibir. Walisana wasafatain. Jika ada catatannya. Maka kata Allah kalian gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu kan berzikir mengingat Allah. Berkata-kata yang barangkali Allah suka itu kan.
Salah satu perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah "Awan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan siapa Allah yang paling baik daripada orang yang dia menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan? Siapa? Lidahnya, kata Allah, orang yang selalu menyebut ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Karena perkataan yang paling baik sebagai ulama mengatakan adalah firman Allah. Yang kedua, perkataan yang paling baik juga adalah sunnah Rasul, hadis Nabi. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan surah At-Taubah ayat 33. Dia orang yang kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah," adalah orang yang dia mengumandangkan azan, muazzin. Kenapa? Karena azan itu kan dimulai dengan kalimat tauhid dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Gitu. Dimulai dengan kalimat kebesaran Allah, Allah Maha Besar, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, ternyata tidak ada Tuhan selain Allah. Dua-duanya kalimat tauhid itu. Maka orang yang memandangkan azan, kata ulama Mukatsir diantaranya, dia adalah perkataan yang paling baik dengan lisan, dengan lidahnya. Siapa lagi dia? Orang yang menjadi imam dalam sholat. Nah, bacaan Al-Quran yang dibaca itu kan kita juga bisa baca. Nah, ini dikirakan satu hal yang sederhana sekali, karena kita di rumah punya Al-Quran, kita sambil jalan juga bisa baca Al-Quran. Artinya dalam artian bukan sambil berjalan membuka Al-Quran, artinya kita kalau pergi berpergian, berhenti satu tempat misalnya itu kan ya, kita ada punya aplikasi di HP Al-Quran, bisa baca itu kan sederhana sekali, mudah sekali kan. Bagi bapak atau ibu yang lagi ngantar anak sekolah, nunggu pulang sekolah bisa, atau bapak yang ngantar ibunya pergi ke pasar, duduk sebentar barangkali sambil nunggu bisa buka Al-Quran. Banyak cara yang Allah berikan, karena sekarang kan mudah Al-Quran didapatkan. Bapak ibu tidak perlu bawa Al-Quran berat satu itu 30, ada sekarang Quran yang terbitan yang per juz itu kan, juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Tidak perlu berat bawa kemana-mana. Tidak perlu yang besar, yang kecil juga sekarang ada itu. Dan harganya murah itu. Kalau bapak ibu makan di warung, sekali makan bisa dapat Quran 30 juz. Ya kan? Yang kecil itu yang dibagi 30 saja berapa harganya itu? 60.000 berapa itu? Bapak ibu sekali duduk makan di warung selesai. Tapi Al-Quran itu 30 juz bapak ibu punya. Bisa baca di mana-mana, bisa bawa kemana-mana. Ini Allah katakan walisanna wasyafatan, lidahmu kata Allah akan bersaksi. Kenapa? Karena pada ayat yang lain Allah katakan pada surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 24, kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu kata Allah, bersaksilah atas mereka, alsinatuhum lidah mereka, wa aydihim tangan mereka, wa arjuluhum kaki mereka. Terus apa yang mereka kerjakan? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi semuanya ada. Nah, kemarin disampaikan, kita bersyukur kan hari ini Allah bawa langkah kaki kita mudah, Allah bawa ke masjid. Allah biarkan hati kita tenang, dijadikan tenang duduk di masjid itu kan. Ini Allah katakan wa asbalu alaikum ni'amahu zu'irata wa batina. Sempurna kata Allah nikmat Allah untukmu, lahir dan batin. Ada di masjid kita tenang tuh kan ya. Bagian pernah melihat orang berkelahi di masjid, berkuciakan? Ada? Belum ada kan ya? Kalau ada tentu ada kelainan itu kan ya. Tenang orang ada di masjid itu. Duduk berhimpun bersama di satu majelis. Nah ini yang dilakukan. Nah kata Allah, nah, telinga juga sama tuh kan ya. Allah katakan, telingamu kata Allah diberikan pendengaran, tidak kau gunakan mendengarkan ayat Allah dibacakan. Allah katakan jadi neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Walahum ajanul la yasma'una biha. Kuberi kata Allah, mereka telinga pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah dibacakan. Di awal ayat yang disampaikan surah Al-A'raf ayat 179 tadi Allah sebut walaqad jarabna li jahannama kasara minal jinni wal ins. Di sini neraka jahanam kata Allah kebanyakan dari jin dan manusia. Nah jadi itu kan kira terusnya sampai dalam tubuh yang lainnya kan tangan kita menulis sesuatu yang baik,
tidak memposting sesuatu yang barangkali menimbulkan kegaduhan, barangkali fitnah, itu kan ya. Kira kan satu hal yang kita harus berhati-hati karena semuanya akan ada. Kita merasa tidak berbuat apa-apa, tapi Allah ada catatannya kan. Kaki kita melangkah ke tempat yang baik, Allah ridha, kan luar biasa. Allah buka jalan kebaikan itu banyak cara yang mereka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 35 itu. Orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah. Nah jalan-jalannya dibuka oleh Allah banyak itu kan, kita tinggal mengambil mau yang mana, mau diambil mau yang mana, mau dijalani, itu tinggal kemauan kita. Kemampuannya Allah sudah berikan. Dengan tubuh Allah ciptakan yang sempurna kata Allah, penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah tinggal kemauannya ada di kita. Kemampuan Allah berikan kita mampu berjalan, dan maulah kita berjalan ke masjid itu kan. Kemampuan diberikan oleh Allah untuk melihat tadi, maulah kita melihat ayat-ayat Allah. Kemampuannya Allah berikan kita pendengaran untuk mendengar dengan dua telinga, mau kita mendengar dibacakan ayat Allah atau kita mau mendengarkan yang lain ya kan. Bukan dari kita ada larangan orang menghibur diri misalnya, tapi kan juga sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kalau mau sedekah itu bagus, tapi jangan dihambur duitnya itu sebenarnya. Ini apa? Kayak mensawer apa? Hambur duit itu kan. Perbuatannya baik tapi caranya salah. Niatnya baik untuk bersedekah tapi caranya salah gitu. Kenapa tidak diberikan dengan cara yang baik gitu kan? Ini misalnya ada menyanyi itu kan ya, lalu membuktikan orang kaya, lalu hambur duit. Siapa lu nggak tahu tuh kan ya, ada lah kira-kira gitu kan. Ini kan yang kita harus berhati-hati. Itu barangkali apa yang dilakukan itu. Ini perilaku-perilaku yang dikatakan iwana syayatin. Dia saudaranya setan sebenarnya. Pernah belum sampaikan itu. Karena innal mubajirina iwana syayatin. Sesuatu yang mubajir, yang sia-sia kata Allah, dia adalah saudaranya setan. Quran menjelaskan itu. Nah jadi itu yang kembali disampaikan bahwa semuanya, karena Allah katakan wala ta'fu ma laysa laka bihi ilma inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Allah janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya kata Allah, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 36. Nah itu ayat tadi disampaikan wa naktubu ma qaddamu. Kamilah yang menulis, yang mencatat apa yang mereka kerjakan. Nah bersambung ayatnya wa asarahum kata Allah. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan yang sangat masyhur itu kan ya. Ketika anak Adam meninggal dunia, kata Rasulullah, maka putuslah semua amanah ibadahnya kecuali 3 perkara itu kan, shadaqatin jariyah, aw ilmi yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. 3 perkara saja. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Nah ini kan dalam surah Yasin disebutkan wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dia perbuatan yang mereka kerjakan itu membekas sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang perjalanan hidupnya. Hidup sampai dia mati pun masih mendapatkan pahala setelah meninggal dunia. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dia bukan sebarang dengan anak soleh yang mendoakan, tapi mendidik anak menjadi anak yang soleh. Itu maksud hadis itu. Bukan anak soleh yang mendoakan, itu makna harfiahnya, tapi makna yang lebih, dia didik anaknya untuk menjadi anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya.
Nah, sedekah jariah ini kan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk umat gitu. Misalnya membangun masjid itu kan ya. Atau barangkali sekarang yang lebih berkembang mulai itu rumah tahfiz itu kan. Bapak Ibu berikan bantuan untuk membangun rumah tahfiz itu dan memberikan peralatannya untuk belajar Al-Quran, itu berlaku amal itu mendapatkan sepanjang perjalanan hidup manusia sampai mati pun masih mendapatkan kebaikan itu. Dan rumah tahfiz kita berikan Al-Quran, anak belajar Al-Quran, sepanjang dia baca Al-Quran maka kita akan mendapatkan terus pahala kebaikan. Rumah tahfiznya barangkali iya, atau masjid sama atau kan ya. Berikan di masjid mushaf Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan dibaca itu kan ya Al-Qurannya. Kalau Al-Quran itu dipajangan saja lu kira kan juga bukan tidak baik, artinya ada yang keliru gitu aja. Kita melihat Al-Quran dari masjid misalnya tidak pernah kita sentuh, kan kerugiannya luar biasa. Nah itu sadaqatan jariyah. Makanya Allah katakan wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Salah satu ayat yang menjelaskan pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 195 itu. Amtaku bisabilillah wa ambiku bisabilillah wa la tuqu bi'aidikum illa ta'luka. Itulah ayat. Nah yang kedua, Nabi mengatakan apa? Menjelaskan ayat tadi wa asara'um itu, ilmu yang bermanfaat, ajarkan anak untuk memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Ajarkan untuk sholat itu kan ya. Satu surah saja yang kita ajarkan kepada anak dan dia mengerjakannya dipakai untuk sholat, misalnya surah Al-Fatihah, maka sepanjang dia mengerjakan sholat membaca surah Al-Fatihah, maka sepanjang itulah kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari sholat anak tanpa mengurangi pahala anak yang mengerjakan sholat. Jadi kita bersyukur ketika mampu mengajarkan anak untuk baca Al-Quran, itu kan ajarkan bacaan-bacaan sholat. Dia kerjakan sholatnya. Ini kan ilmu yang bermanfaat untuk anak. Atau ilmu yang lainnya yang kita ajarkan kepada orang lain juga sama kan. Panjang dia mau mengerjakannya. Hanya kenapa Rasulullah satu ayat pun dia sampaikan dan diperbuat atau dikerjakan oleh orang yang menerimanya, maka sepanjang itu dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Balighani walau ayat. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah di rumah itu kan bagus sekali ya. Misalnya kan tidak ada larangan, misalnya bapak ikut ada di pengajian, kemudian pulang ke rumah disampaikan dengan istrinya di rumah, dengan anak di rumah, kan tidak salah. Ibu misalnya ada di pengajian, bapaknya ada di rumah, kemudian sampaikan dengan bapaknya, dengan anaknya, kan sama. Atau anak barangkali ada di masjid, dia dapatkan ilmu, sampaikan pada orang tuanya, juga tidak salah, kan diperbolehkan. Jadi sepanjang dia menyampaikan yang baik, maka itulah akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah SWT. Nah, ini disebut dengan wa asara'um dalam surah Yasin ayat 12 tadi itu. Nah, kira itu kan yang berikutnya, doa anak yang soleh, ya, diajarkan anak untuk jadi anak yang soleh dan dia berdoa untuk orang tuanya. Tentunya berkaitan dengan persoalan akidah, itu kan ibadah, akhlak, itu kan kita didik anak untuk menjadi orang yang benar dalam keimanannya, benar dalam ibadahnya, santun perilakunya, akhlaknya itu. Jadi kalau kita orang tua, maaf ya, sedang teriak misalnya, maka anak insya Allah juga akan teriak-teriak itu. Nah jadi ini, jadi kesantunan itu lu kira kan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi santun dalam berkata-kata insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan. Nah tiga ini yang dikatakan dalam ayat tadi bahwa dia akan menjadi bekas-bekas dari apa yang telah mereka tinggalkan, kata Allah, perbuatannya Allah terus akan catat sebagai pahala kebaikan. Ini disebut dengan investasi pahala, itu kan. Kita tanamkan sahamnya di dunia, investasinya nanti akan mendapatkan bayarannya di akhirat, dan ini tujuan kita. Kalau kita hanya mengejar barangkali dunia juga tidak salah. Berkata Allah, jadikanlah duniamu untuk akhiratmu, kan itu wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat-ayat.
Dan carilah, kata Allah, pahala untuk kehidupan akhiratmu, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Allah katakan wala tansa nasibaka, dan jangan lupa dengan dunia, bagian duniamu, kata Allah. Jadi dunia kita dapatkan untuk akhirat gitu. Allah hanya sebutkan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya asal kita ingat aja, insya Allah dapat gitu. Lu pernah berdialog dengan kawan. Artinya ayat itu asal kita ingat aja dapat itu kan ya. Kalau lapar ingat makan, kenyang pian itu kan dapat itu kan ya. Kalau haus ingat minum, hilang hausnya. Sejangan kali ingat aja tuh, insya Allah dapat. Tapi dunia lu kata Allah itu, tapi akhirat lu kata Allah kau cari. Dengan cara apa? Nah, Allah katakan di antara itu dengan ibadah, itu kan ya. Nah, dunia kita dapatkan untuk akhirat, dapat rezeki sedekah, awak sehat, ibadah, sholat itu kan ya tidak susah. Jadi apa yang Allah berikan di dunia untuk ibadah, dari itu Allah sukanya luar biasa. Nah, seperti inilah yang kita kerjakan untuk apa? Karena kita juga berhati-hati. Allah sudah tegaskan kan, bahwa engkau yarzuliku rabbi ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa, kata Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya dan ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang terakhir itu kan. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allah tegaskan kan itu kan. Kalian, kata Allah, kerjakan saja amal soleh, tidak sekutukan Allah, maka itulah bekalmu untuk berdiri di hadapan Allah. Kapan? Pada hari kiamat nanti, kata Allah. Maka kata Allah, itulah hari kembalimu, yauman turja'un. Persiapkanlah bekalmu, kata Allah. Ini kan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Persiapkanlah bekalmu untuk hari kembalimu kepada Allah. Takutlah dengan hari kembalimu kepada Allah. Takut apa? Takut tidak punya bekal untuk bertemu dengan Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak akan satu pun, kata Allah, yang Allah zalimi pada hari kiamat nanti. Semuanya akan berlaku dengan adil. Itulah pengadilan Allah. Kalau di dunia kan bisa salah, beda kan? Yang benar bisa salah, yang salah malah bisa berkeliaran. Ya kan, sekarang ini kan bisa terjadi itu kan ya. Orang yang benar bisa disalahkan, yang salah malah bisa berkeliaran. Jadi pengadilan Allah timbangannya maha adil kan, tidak ada yang tidak dijolim, tidak ada yang dijolim oleh Allah. Wala waznu yawma idzal haqq. Padahal itu kalau timbangan sebuah kebenaran. Aman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang beruntung. Kan surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-8 dengan ayat yang 9 Allah katakan wa man haqqat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Yang ringan timbangan kebaikan dialah orang yang merugikan dirinya sendiri bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Ini salah satu yang meringankan timbangan amal kebaikan, hapusnya kebaikan yang kita kerjakan itu karena kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perilaku mengingkari kan dengan sekedar mengatakan orang itu dusta, tapi tidak mau membaca Al-Qur'an juga salah satu pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mendustakan, ya kan? Sombong dengan Al-Qur'an. Wah, itu tambah parah lagi kan. Kenapa? Karena Allah katakan Al-Quran sendiri dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 40 kan. Nalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarjal damalu bis samil ila ayat. Sungguhnya, kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya terhadap Al-Quran ayat kami, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus samai, maka kata Allah akan ditutuplah pintu langit, tidak dibuka oleh Allah. Artinya apa?
amalnya tidak akan pernah sampai. Ada yang mengatakan doa pun tidak diijabah oleh Allah. Hatta yaljal zamanu bis samil qiyad, kecuali untuk masuk dalam lubang jarum. Bisa kita bayangkan, mustahil kan? Wala yadkhulul jannah, dan tidak masuk surga. Artinya orang yang dia mendustakan Al-Quran, menyombongkan dirinya terhadap Al-Quran, maka Allah tidak akan dibuka pintu langit, ditutup oleh Allah. Dan Allah mengatakan dengan ayat itu tidak akan mendapatkan surganya Allah kecuali dia mampu, seperti apa yang dikatakan tadi, masuknya unta ke dalam lubang jarum. Tapi itu kan mustahil. Ya kan, jangankan lubang jarum itu, kalau disampaikan lubang tajau aja kalau kau masuk unta, apalagi lubang jarum itu kan ya. Jadi ini perumpamaan yang mustahil. Kalau kadang-kadang kata ya liza dalam ayat itu, kecuali unta masuk dalam lubang jarum, maka orang yang mendustakan Al-Quran baru masuk surga. Tapi itu mustahil terjadi. Nah, inilah barangkali selalu sampaikan untuk malam hari. Mari kita sama-sama bahwa kita yakin dengan janji Allah, bahwa Allah yang akan menghidupkan kembali kita manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti untuk menerima catatan amal kebaikan kita, timbangan berat ringannya amal kebaikan kita, dan semua ada catatannya kata Allah. Yang kalian kerjakan, termasuk yang kalian kerjakan, bekas-bekas yang kalian tinggalkan, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang dididik untuk jadi anak yang soleh, itu semua ada catatannya di hadapan Allah. Nah, kita berupaya jadilah orang-orang yang diinginkan oleh Allah dengan ayat itu. Mudah-mudahan kita dibimbing terus dalam kebaikan dan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Kalau ini kita dapatkan, maka yakinlah kita, Allah berjanji akan membukakan pintu surga untuk hambanya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan untuk malam hari ini. Mari kita berdoa terus Allah memberi kemudahan dalam beribadah dan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.